Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Loving Ngobrol Virtual. Di episode kali ini, tepatnya di 14 Ramadan. Semoga ibadah puasa kita semua berjalan lancar. Dan teman-teman khususnya pemirsa Tribuners yang setelah menyaksikan program dari Tribun Timur senantiasa semangat dan diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa. Baik Tribuners, tentu saja di episode kali ini melalui virtual Zoom, kita telah mengundang salah seorang narasumber yang juga merupakan Kasat Lantas Polrestabes, di mana hari ini kita akan membahas mengenai aspirasi terdengar lalu lintas lancar. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini telah terjadi demo yang besar-besaran, yakni seluruh mahasiswa di Kota Makassar dalam perwakilan beberapa kampus juga, bahkan seluruh kampus mungkin di Kota Makassar khususnya turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa jalan yang juga sampai lalu lintas di perjalanan itu ditutup karena aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Untuk itu langsung saja saya mau menyapa ada Kasat Lantas Polrestabes, ada Bapak AKBP Sulanda. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Sul. Waduh, Masya Allah, gimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Alhamdulillah, kami mengucapkan puasa juga melaksanakan yang Iya, untuk puasanya gimana Pak? Masih semangat? Alhamdulillah. Ini sembari kita menanti saat-saat berbuka puasa juga. Tapi sembari kita menanti saat berbuka puasa, kayaknya seru juga nih kalau kita membahas mengenai aspirasi terdengar lalu lintas lancar. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa memang beberapa waktu lalu sempat terjadi masa ataupun juga beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi turun ke jalan hingga menghambat beberapa pejalan ya yang melakukan lalu lintas di jalanan, khususnya ada beberapa jalan Petarani, Perintis dan berbagai titik lokasi yang menjadi pusat demonstrasi dalam menyampaikan aspirasinya. Nah, mungkin yang pertama langsung saja kepada Pak Zul, bagaimana sih Anda melihat korelasi antara mendengar aspirasi dengan kelancaran lalu lintas? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Saya akan langsung memberikan sebuah pemikiran. Sebenarnya pada dasarnya semua orang berhak untuk menyuarakan, berhak untuk menyampaikan aspirasinya, berhak untuk menyampaikan baik itu keluhan, baik itu mungkin itu sebuah saran yang disampaikan kepada pemerintah maupun kepada siapapun yang memang dituju oleh yang melaksanakan daripada kegiatan demonstrasi tersebut. Namun demikian memang perlu kita pahami bahwa ada dua sisi di situ yang harus menjadi sebuah pertimbangan. Artinya antara kepentingan untuk menyampaikan aspirasi juga seperti yang dilindungi oleh undang-undang, juga si pengguna jalan lainnya juga sama memiliki hak atas penggunaan jalan yang biasa digunakan untuk penyaluran aspirasi atau demonstrasi. Nah, ketika kemarin di tanggal 11 April kemarin kita telah melakukan beberapa upaya terlebih dahulu. Salah satunya kita setelah mengetahui segala kegiatan dan titik-titik terjadinya demonstrasi tersebut, kami sebagai Satlantas
langsung mensosialisasikan melalui media sosial maupun melalui media mainstream mana-mana saja rute-rute yang digunakan oleh adik-adik kita mahasiswa yang melaksanakan demonstrasi, sehingga para masyarakat itu sendiri dapat mengambil rute-rute alternatif, sehingga kalaupun perjalanan jadi terhambat bisa mengambil rute lain, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau kesulitan daripada pengendara itu sendiri untuk bisa melalui rute yang dilaksanakan demonstrasi tersebut. Itu upaya kita yang pertama. Lanjut kita kemudian upaya yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan seluruh rekan-rekan dan adik-adik kita yang mahasiswa yang melaksanakan demonstrasi pada saat itu untuk senantiasa berbagi jalur. Artinya jangan menggunakan jalur secara keseluruhan sehingga arus lalu lintas tidak menjadi lancar. Karena apabila mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasinya dan lalu lintas tertutup secara total, maka siapakah aspirasi itu akan didengar? Tentu saja tidak ada orang yang lewat yang mendengar dan tidak ada orang lain yang akan memperhatikan apakah aspirasi itu merupakan mewakili keterwakilan mereka atau tidak. Nah, sehingga dengan melaksanakan demonstrasi juga memberikan kenyamanan bagi pengendara lain untuk tetap bisa melalui rute tersebut, sehingga si masyarakat yang merasakan bahwa aspirasi mereka yang diwakili oleh para mahasiswa juga merasa senang dari kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik kita ini. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa kita memang perlu untuk bertoleransi di jalan raya. Ya, mungkin kegiatan demonstrasi ini mungkin tidak dilakukan setiap hari, tapi mungkin demonstrasi ini dilakukan pada saat-saat tertentu sehingga para masyarakat pengguna jalan untuk memaklumi daripada penggunaan jalan untuk dilaksananya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ataupun para aliansi lainnya. Kita mendapatkan aspirasi juga dari para masyarakat. Yang penting roda tetap berputar, maka masyarakat pun akan menerima dan memaklumi situasi tersebut, Mbak. Iya, baik. Ini seru juga ya. Selagi roda masih berputar, masyarakat akan memahami juga kondisinya. Oke, baik Pak Zulanda. Mungkin selanjutnya, menurut Anda mewakili pihak-pihak yang berwajib ataupun juga kepolisian, bagaimana cara polisi menyampaikan aspirasi yang baik sebenarnya untuk di masyarakat maupun di adik-adik mahasiswa? Menyampaikan aspirasi itu kan pasti memiliki seninya masing-masing. Artinya, siswa ini memiliki seninya untuk menyampaikan aspirasi. Mungkin kegiatan itu mungkin dengan orasi kah, dengan teatrikal kah, atau segala macam, itu merupakan seninya masing-masing. Dan saya kira semua orang yang pernah mungkin mengikuti duduk perkuliahan pasti memaklumi dan memahami kegiatan tersebut. Nah, harapan kita kan hanya satu, artinya selagi roda berputar, artinya kalau misalnya di sana tuh ada 4 jalur, kalaupun digunakan 2 jalur, agar 2 jalur lagi tidak untuk ditutup, sehingga ada arus lalin dari kedua arah yang dapat melalui perjalanan tersebut, sehingga tidak ada terjadinya kesulitan daripada masyarakat yang siapa tahu dia berkejar untuk ke tempat kerjanya atau segala macamnya, sehingga menjadi terganggu akibat penutupan jalur secara total ataupun pengalian arus secara total. Maka kemarin ketika pelaksanaan tanggal 11, saya akan sampaikan bahwa penutupan arus dan pengalian arus sifatnya situasional. Selagi adik-adik kita bisa berkoordinasi, bersinergi, kita akan berbagi jalur, ataupun kalau memang arus terlalu besar, kita akan alihkan setengah, atau mungkin arah arus dialihkan seluruhnya apabila situasi tidak memungkinkan. Ya, baik Pak Zulanda. Ini yang menarik juga. Tapi saya mau minta opini dong dari Pak Zulanda juga. Mungkin menurut Pak Zulanda bagaimana sih Anda memandang atau apa sih manfaat sebenarnya dari menyampaikan aspirasi? Mungkin Pak Zulanda sebelum menjadi polisi, mungkin saja jika di sini disebagaikan Anda sebagai tokoh mahasiswa, seperti apa Anda menjawab itu? Boleh dari kacamata polisi Pak, boleh juga dari kacamata Anda sebagai mahasiswa. Ketika saya memposisikan diri saya sebagai mahasiswa misalnya, saya akan menyampaikan sebuah aspirasi itu, bagaimana aspirasi itu menyenangkan juga bagi masyarakat yang saya bela aspirasinya. Artinya,
ketika itu saya menyampaikan aspirasi, masyarakat pun tidak merasa terganggu, terus kemudian aspirasi itu tersampaikan sebagai wujud pembelaan terhadap mereka. Nah, memang kita tidak boleh memandang itu sebagai suatu hal negatif, karena kita tahu di jalan. Makanya kalau misalnya beberapa orang yang pernah berhubungan secara sosmed dengan saya akan katakan di sana, mengapa saya tidak pernah memposting kegiatan-kegiatan demonstrasi yang berakhir dengan rusuh. Kenapa? Karena saya menganggap semua mahasiswa ini adalah adik-adik saya. Semua yang melakukan aspirasi ini adalah saudara saya. Nah, karena mereka adik-adik saya dan saudara saya, maka saya akan menutupi aib apabila terjadi tindakan yang bersifat anarkis atau tindakan yang bersifat menutup jalan secara total. Kenapa saya katakan demikian? Karena apapun ceritanya, karena itu merupakan bagian persaudaraan dari saya, bagian dari terutama mungkin salah satunya mungkin pernah berdinas ataupun pernah tinggal bersama, sehingga saya menganggap bahwa itu suatu hal yang tidak pantas harus saya ekspos. Nah, artinya ketika ada kegiatan pelanggaran dari tadi, mungkin nutup arus segala macam, saya akan berkonsultasi dengan baik-baik dengan Korlapnya, akan saya sampaikan untuk tidak menutup terlalu lama, terus kemudian segala macamnya. Nah, ini memang hal sensitif yang selalu ada di kalangan masyarakat atau daripada mahasiswa yang melaksanakan demo. Jadi kalau misalnya Mbaknya bertanya, bagaimana apakah itu merasa diperlukan atau tidak? Nah, itu kembali lagi sense-nya seorang mahasiswa, bagaimana dia menyikapi keadaan yang ada di masyarakat atau sosialnya. Dan kita sebagai petugas kepolisian hanya memberikan pengamanan, pelayanan yang sehingga adik-adik kita ini melaksanakan demo pun dengan aman, tidak disusupi oleh orang-orang yang ingin menjadikan adik-adik ini sebagai tumbal daripada keinginan mereka, sehingga mereka terjadi kegiatan yang bersifat anarkis. Padahal mereka di sana tidak melaksanakan anarkis, tapi terpancing atau mudah terpancing daripada orang-orang di luar yang ingin merusak tersebut. Iya, baik. Ini memang sangat menarik sekali ya penjelasan dari Anda, Pak Zulanda. Ini sangat cukup mengakar juga dari pembahasan kita. Tapi yang menarik juga untuk pertanyaan aspirasi, kita kembali lagi masalah lalu lintas yang terganggu dengan adanya demonstran. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Apakah memang ada waktu-waktu tertentu ketika para demonstran telah turun ke jalan agar perjalanan ataupun juga lalu lintas bisa kembali maksimal atau kembali normal seperti sebelumnya atau sedia kala? Menyikapi kita dari kejadian kemarin, memang pada saat sekitar jam 13, 14, 15, arah arus lalu lintas itu masih bisa berjalan dengan walaupun sedikit terhambat, tapi bisa dialihkan setengah dan setengah lagi melalui rute yang sebenarnya. Namun seiring waktu berjalan, kita juga tidak tahu bagaimana suatu kejadian itu bisa terjadi, apakah disusupi atau kemarin mungkin ada yang tidak kita ketahui, karena kemarin mungkin terjadi yang seharusnya bisa dilalui sedikit menjadi tertutup total secara keseluruhan. Nah, ketika situasi itu tertutup total secara keseluruhan, tentu saja kita akan memberikan pengamanan bagi pengguna jalan lain dan daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, makanya apabila terjadi misalnya seperti lemparan batu atau segala macamnya, mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin membahayakan daripada pengendara lainnya, maka kami akan 100% akan mengalihkan arus. Jadi kami akan mengalihkan arus. Jadi apapun ceritanya, kami akan berupaya yang terbaik, memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembantuan untuk pengamanan kepada adik mahasiswa. Di sisi lain, kami juga harus memberikan pengamanan dan perlindungan kepada pengendara lainnya. Sehingga pasti ini suasana akan ya sama-sama, mungkin ada suasana panas sebelah. Nah, kita menghindarkan antara pengendara ini dengan mahasiswa ini terjadi pergesekan. Itu yang paling utama. Karena apapun ceritanya, apabila terjadi pergesekan, yang menang pasti menjadi arang dan yang kalah pasti menjadi abu. Kita akan hindarkan itu walaupun dengan pengalihan rute yang mungkin itulah jalan yang terbaik.
Oke, baik. Nah, mungkin ini ada sinkronisasi ataupun juga interkoneksi dengan pertanyaan saya selanjutnya, Pak Zul. Nah, ketika mungkin para demonstran ataupun juga mahasiswa kerap kali kita dihubungkan dengan provokator ataupun juga provokasi. Nah, bagaimana dengan keadaan seperti itu yang pasti akan membuat masa aksi akan semakin lama atau juga membutuhkan waktu yang mungkin misalnya mereka bubar di waktu sore akan sampai di malam hari dan sampai terjadinya lemparan batu bahkan mungkin lepasan gas air mata oleh pihak polisi. Bagaimana Anda menanggapi hal itu, Pak? Kita kan bekerja secara terkendali dalam satu komando. Artinya kami dari lalu lintas prinsipnya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan bagaimana bisa masyarakat pengguna jalan tersebut aman dan terhindar dari hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh situasi-situasi yang tidak terkendali. Nah, secara rentan komando ini tentu saja misalnya kayak di Kota Makassar kemarin Bapak Kapolrestabes, tentu saja Pak Kapolrestabes akan menjalankan fungsinya dan berkoordinasi dengan pimpinan di atas dengan seluruh satuan yang ada, baik itu satuan dari Brimob maupun dari satuan dari Sabara maupun satuan dari Reskrim dan segala macamnya. Namun sesuai dengan tupoksi dan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kasat Lantas, saya akan lebih memfokuskan kepada pengamanan arah arus lalin seperti apa yang dikomandokan oleh Bapak Kapolrestabes. Demikian, Mbak. Baik, Pak Zul. Nah, boleh Anda mungkin ceritakan lebih banyak lagi ya, banyak Tribuners yang agak kepo juga, bahkan mungkin saya nih Pak. Bagaimana sih sebenarnya kondisi terkini lalu lintas ketika kemarin demo besar-besaran sebelum bahkan sesudah teman-teman demonstran menyampaikan aspirasi di DPR kemarin? Seperti apa, Pak? Ya. Syukur alhamdulillah kemarin karena kita sudah memberikan informasi 1 hari 2 hari sebelum kegiatan tersebut kepada masyarakat untuk berusaha menghindari daripada rute-rute tersebut supaya tidak terhambat perjalanannya. Maka kemarin bisa kita lihat bersama bahwa kemarin itu tidak mengakibatkan kemacetan yang terlalu lama dan terlalu panjang. Artinya selagi masyarakat itu mau diarahkan oleh kita dengan diberikan rute alternatif, maka penguraian arus atau kepadatan arus akibat dari tersebut dapat dikurangi. Kalau kemarin kita lihat pada tanggal 11, karena masyarakat sudah mulai banyak mengetahui, sehingga masyarakat mengurangi aktivitasnya menjelang jam 15, sehingga kemarin ketika acara demonstrasi sudah selesai dan kemudian segala macamnya sudah selesai, saya perhatikan pada pukul 20 malam arah arus lalin sudah kembali menjadi normal. Walaupun ada beberapa titik yang mungkin masih mengadakan demo di depan kampusnya masing-masing, namun di setengah arus lalinnya masih dibuka ruas sehingga masyarakat walaupun terhambat masih bisa untuk berlalu lalang dan mengikuti jalur alternatif lainnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan kemarin itu masyarakat aman, tidak ada persoalan masyarakat yang melaporkan diri terkena batu ataupun masyarakat melaporkan diri mungkin sakit pada saat dialihkan arus atau segala macam. Insya Allah alhamdulillah tidak ada, dan sehingga pemahaman seperti itu antara kami petugas dan para pengguna jalan lainnya telah tersampaikan, telah terkomunikasikan bagaimana cara menghadapi situasi apabila terjadi demo dan bagaimana untuk memaklumi dan bagaimana untuk mencari rute alternatif seperti kami arahkan. Dan bahkan kemarin kami juga menyampaikan kepada pengguna jalan lainnya agar menggunakan aplikasi baik itu Google Map atau Waze, sehingga pada saat mereka dialihkan arus, mereka dapat mengetahui tujuannya walaupun di jalan-jalan di dalam-dalam, sehingga tercapai lokasi yang tujuan yang mereka hendak capai. Demikian, Mbak. Ya, baik. Berarti kalau kita dengar dari cerita Pak AKBP Sulanda, memang betul-betul kemarin dengan adanya demokrasi yang besar-besaran tetap masih bisa dikondisikan. Nah, ini yang menarik juga Pak Zul. Mungkin bisa Anda jelaskan juga kemarin ketika demonstrasi besar-besaran, berapa pasukan ataupun juga mungkin personel dari Kasat Lantas yang memang ditugaskan untuk diturunkan dalam penugasan kemarin, Pak? Khusus dengan lalu lintas, kemarin kita bekerja sama dengan jajaran Ditlantas, kemudian jajaran Lantas Polsek, kemudian ada juga rekan kita dari Dinas Perhubungan Kota.
Mungkin kalau yang kepolisian mungkin sekitar 250 orangan. Jadi yang dari 250 ini saya bagi menjadi 6 zona, yang dimana setiap zona itu adalah zona-zona untuk pengalian arus. Misalnya zona 1 di area Urip sebelah utara, sebelah timur, yang di sana zona tersebut mengalihkan arus kendaraan yang dari arah Urip apabila menuju ke flyover, sehingga kami alihkan ke rutenya ke jalan racing, ke jalan pahlawan atau ke jalan lainnya. Nah, kemudian zona yang kedua itu zona yang berada sebelum menuju ke DPR tingkat 1. Nah, zona ini kami menggunakan personil untuk mengalihkan arus supaya arus tersebut tidak bisa naik ke flyover sepenuhnya atau menuju jalan veteran atau melingkar atau melalui jalan tol melalui ke pelabuhan atau dari penghiburan. Terus kemudian zona yang ketiga itu zona yang berada di samping sisi barat dari Petarani, mulai dari Pelita Raya, kemudian di jalan kecil-kecil di seputar Petarani dari sisi barat, sehingga ketika kendaraan itu melalui sana kita bisa mentransfer, memindahkan antara arus lalu lintas yang berada dari barat menuju timur, menuju jalan Hertasning atau menuju jalan Boulevard. Nah, ini disambut oleh personel kita yang berada di zona timur pertengahan Petarani, sehingga arus lalin ini masih tetap berjalan lancar di jalan yang di tengah tersebut. Nah, kemudian zona yang kelima itu berada di sisi barat atau sisi utara dari Alauddin, yang dari sini sampai ke Veteran Selatan, sehingga arah arus lalin sana masih bisa dialihkan, kemudian bisa diestafetkan untuk menuju ke sisi zona 4 tadi, sehingga bisa dari timur ke barat. Dan begitu yang terakhir adalah zona ke-6, itu zona yang berada di Alauddin Selatan yang menuju ke Malengkeri. Nah, memang kemarin kita banyak kendaraan-kendaraan dari Goa, itu memang kita alihkan langsung ke Malengkeri supaya langsung ke Daeng Tata dan lanjut atau Samratulangi, sehingga masyarakat tersebut tidak merasa terganggu daripada kegiatan unjuk rasa di depan kampus, terutama di Unismu. Nah, untuk momen seperti itu kami bersinergi dengan menggunakan sarana komunikasi HT, sehingga kita dapat menghindari terjadinya lengketan atau stucknya kendaraan sehingga roda menjadi tidak berputar. Demikian, Mbak, metode yang kami laksanakan kemarin. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat metode dari teman-teman Kasatlantas, memang ini sangat kelihatan sekali ya kolaborasi dan sinergitas yang di bawah untuk menghadapi pesta demonstrasi kemarin yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, baik Pak Zul, ini yang menarik juga. Tadi Anda menjelaskan ada beberapa zona yang Anda bagi ke dalam beberapa wilayah. Nah, kalau kita melihat kemarin Pak, memang yang paling parah itu di wilayah mana Pak? Ya, kemarin itu yang cukup lumayan agak menyulitkan kita itu adalah di sisi zona 1 atau zona di Urip yang mengarah ke Universitas Hasanuddin. Karena rute-rute buangan yang berada di sana itu merupakan rute-rute jalan-jalan yang mungkin masyarakat sendiri jarang melaluinya, karena kendaraan racing kemudian masuk ke dalam ganggang untuk bisa menembus ke Jalan Adiaksa hingga sampai ke Boulevard. Nah, zona ini memang kita memang mendapatkan beberapa komplain, bahkan ada kemarin titik yang kami harus buang dari titik simpang yang menuju ke Talasa atau kami alihkan menuju ke BTP. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan rute yang sangat jauh sekali daripada masyarakat untuk melambung menuju ke kota. Namun kita akan sampaikan tetap sama mereka, alternatif bagi roda 4 yang terbaik silahkan naik ke tol mungkin pada saat momen seperti ini, atau kemudian yang roda 2 bisa melalui Talasa masuk melalui Promtek, atau misalnya juga harus pengen melalui BTP, kita sampaikan untuk bisa di situ atau berhenti sejenak menunggu ketika arah arus lalin sudah mulai akan longgar pada saat setelah azan maghrib pada saat berbuka. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Ini kita mau membahas juga sebenarnya, mungkin saja ada cerita-cerita unik atau mungkin fenomena lalu lintas yang sempat terjadi di tanggal 11 kemarin, seperti apa Pak? Nah, ya mungkin fenomena unik ya, misalnya memang kadang-kadang kita menemukan suatu hal, misalnya
awalnya dikasih jalur, terus kemudian mendadak jalur tersebut ditutup. Ini memang fenomena unik yang harus ya kita tangani dengan ya hati dingin, kepala dingin. Kita akan sampaikan dengan masyarakat, ayo kita berputar secara perlahan, dari belakang kita bongkar arusnya, kemudian berputar ke rute yang lain. Kita akan selalu sampaikan kepada masyarakat, karena apabila masyarakat kepalanya sudah panas, kemudian adik-adik mahasiswa hari itu suasana juga panas dan lagi memiliki tingkat semangat yang tinggi, sehingga otomatis akan mudah terpacu terhadap emosi, sehingga bisa terjadi perselisihan atau pertengkaran. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, bagaimana kami bisa mendinginkan kedua sisi ini, terus bisa menyampaikan bagaimana rute yang terbaik, sehingga ibarat seperti lagu, kita cari jalan yang terbaik, yang penting semuanya menjadi damai. Demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Zul. Memang selalu ada kejadian-kejadian yang unik dan fenomena-fenomena lalu lintas yang mungkin juga dirasakan ya oleh para pengaman ataupun juga Kasat Lantas Polrestabes khususnya. Nah, Kinan mau kembali juga mungkin kepada Pak Zulada, bisa diceritakan sedikit juga untuk kejadian yang kemarin. Kita masih kembali sebelum kita bertanya untuk kedepannya. Bagaimana sih Pak Anda dan teman-teman khususnya di Polrestabes dalam menangani ataupun juga kesiapan di demo kemarin di tanggal 6 yang cukup padat, bahkan hampir seluruh universitas yang juga turun di Kota Makassar? Saya menyampaikan kepada seluruh personel saya pada saat mereka melaksanakan pengamanan, saya selalu sampaikan keributan, perselisihan, terus kemudian pertengkaran di jalan raya akibat mengamankan tersebut adalah sisi yang sangat merugikan. Kenapa? Karena apabila itu terjadi, maka baik dari sisi sebelah maupun sisi daripada petugas itu sendiri pasti akan mengalami kerugian. Nah, artinya mencari jalan-jalan yang terbaik dengan hati yang dingin, pikiran yang dingin, itu akan jauh lebih baik, karena kita lebih menghindari terjadinya bentrok atau terjadinya perselisihan, karena pasti akan berdampak negatif. Apapun itu pasti akan berdampak negatif. Artinya memang kita harus diberikan kelegoan lebih, kita diberikan kebesaran hati yang lebih, selagi itu merupakan ada jalan lain untuk kita alihkan arus tersebut, dan kita bisa sampaikan dengan baik dengan masyarakat pengguna jalan, dan kita juga ada mungkin bisa apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa tersebut untuk diberikan rute jalan sedikit supaya masyarakat ini tetap bisa jalan. Itu adalah cara-cara kita. Yang penting adalah bagaimana tidak terjadinya perselisihan, pertengkaran, karena pasti akan berujung kepada hal negatif. Bisa kita lihat kemarin ada petugas yang seperti di daerah lain, kemudian terjadi seperti itu, kemudian ditangkap, kedua-duanya rugi. Petugasnya yang sakit juga rugi, dan mahasiswa yang atau bukan yang mahasiswa atau orang lain, pelaku yang demonstrasi tersebut juga rugi. Nah, jadi kita akan terus bisa mendinginkan. Jadi kemarin itu setiap 15 menit saya selalu sampaikan di HT kepada personil, kepada seluruh rekan-rekan untuk selalu sabar, apalagi kita di jalan pada saat bulan puasa ini. Itu merupakan cobaan dan penambahan amal bagi kita. Semakin kita sabar, maka Allah akan berikan amal yang lebih baik pada kita. Hanya itu saja istilahnya tuh penguatan moral di personel saya dalam menghadapi dan melaksanakan tugas di kemarin hari. Ya, ini sangat efektif juga mungkin ya metode yang dilakukan, bahkan ada penguatan yang tadi Anda sampaikan juga, atau mungkin pendampingan ya lebih tepatnya. Baik Pak Zul, ini Kinan mau bahas juga nih, mungkin setelah kejadian aksi demo besar-besaran pada 11 April lalu, sebenarnya sampai saat ini bagaimana Anda mengevaluasi dari kinerja kemarin, Pak? Ya, kalau saya mengevaluasi dari pelaksanaan kegiatan kemarin, syukur alhamdulillah ya, kita di tanggal 11 itu boleh saya katakan itu sukses dalam pengalihan arusnya. Walaupun
tentu saja kita tidak bisa memberikan kepuasan kepada seluruh pengguna jalan, karena ketika kita mengalihkan rute otomatis akan memperpanjang waktu dan mungkin juga menghabiskan daripada BBM yang mereka miliki. Nah, dari evaluasi kita kemarin tidak ada satupun petugas kita yang berselisih baik kepada pengguna jalan maupun kepada mahasiswa yang melaksanakan demo. Juga kita evaluasi juga kemarin tidak ada satupun dari petugas kita yang mungkin terekspos secara viral melalui kamera segala macam yang memberikan perkataan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak daripada situasi yang ada saat pelaksanaan demonstrasi kemarin. Sehingga saya bisa mengevaluasi bahwa pelaksanaan kegiatan kemarin, walaupun arah arus lalin itu mengalami perlambatan atau mungkin hambatan atau pengalihan arus, tapi personel saya alhamdulillah kemarin mereka memahami dan mereka benar-benar mencamkan apa yang saya sampaikan, dan masyarakat pengguna jalan juga memiliki banyak kelebihan kesabaran, dan mahasiswa kemarin juga memiliki kesabaran sehingga tidak terjadi bentrok antara petugas maupun masyarakat pengguna jalan, terutama yang lalu lintas, karena saya berbicara di situasi lalu lintas yang kami berada di ring yang bukan di dalam. Demikian, Mbak. Ya, baik. Luar biasa sekali hasil evaluasinya. Semoga pasti kedepannya nih harus selalu ada evaluasi juga mungkin ya, Pak. Baik, Pak. Kita mau membahas sedikit sebelum kita berada di akhir sesi. Kita mau bertanya juga, Pak, mengenai ketika menjelang demo besar-besaran yang jadwalnya katanya dikabarkan akan dilaksanakan pada 21 April mendatang. Kira-kira Pak, bagaimana atau apa-apa saja yang kira-kira akan Anda persiapkan jelang demo besar-besaran di 21 April nanti? Ya, ini merupakan yang akan kita tambahkan nanti pada saat pengamanan demo-demo yang berskala besar di awal-awal berikut tahun ini nanti ya. Saya akan lebih memperbanyak papan bicara. Nah, memang kemarin itu kegiatan itu hanya saya letakkan papan bicara itu hanya berada di sisi utara dan sisi selatan. Nanti saya akan lebih memperbanyak papan bicara ini sehingga masyarakat segera tahu sehingga tidak lagi bertanya kepada petugas yang mungkin petugas pada saat itu pun mungkin lelah juga ditanya terus menerus ya, juga pasti akan lelah juga. Nah, papan bicara ini saya akan perbanyak, dan bahkan papan bicara ini akan menjadi sarana untuk informasi kemana arah arus lalin tadi untuk dialihkan. Nah, apabila nanti pada saat memang ada di tanggal 21 akan dilakukan kegiatan demo yang sama, maka saya akan melaksanakan kegiatan seperti tanggal 11 ditambah dengan papan bicara sehingga masyarakat paham tanpa harus banyak bertanya, sehingga memahami dan mengikuti arah arus lalin yang kami alihkan. Demikian, Mbak. Baik Pak Zul, ini mungkin kedepannya apa sih hal-hal yang akan Anda persiapkan bersama tim selain daripada yang tadi Anda jelaskan ketika memang ada perbaikan lalu lintas agar jalan bukan hanya ketika mungkin pada saat demo atau apapun, biar tiap harinya itu bisa berjalan lancar, Pak? Mungkin selain dari pembinaan mental, kemudian menyiapkan papan bicara, mungkin ke depan ini saya akan lebih mendekatkan diri dengan adik-adik kita mahasiswa ini, bagaimana saya bisa berkomunikasi untuk memberikan solusi untuk pada saat melaksanakan demonstrasi tidak terlalu menghambat daripada perjalanan yang ada di masyarakat sekitarnya. Artinya penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik, dengan damai, masyarakat pengguna jalan juga mendapatkan benefit atau keuntungan dari kegiatan dilakukan oleh mahasiswa, juga tidak terganggu pada saat mereka beraktivitas sehari-harinya. Nah, memang ini hal yang mungkin terlihat agak sedikit jarang bisa terlaksana, tapi saya yakin seiring waktu berjalan, semakin saya mengenal nanti dengan adik-adik ini, bagaimana kita berkonsultasi, berkoordinasi, karena intinya tujuannya satu. Tujuannya itu adalah
pasti untuk kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian Indonesia. Karena saya yakin tidak ada satupun mahasiswa yang melakukan demonstrasi tersebut yang menginginkan terjadinya kerusuhan, apalagi menginginkan kerugian daripada pengguna jalan lain. Saya yakin, seyakin-yakinnya hanya saja perlu pengendalian lebih sehingga situasi yang berjalan saat ini dan seterusnya akan berjalan jauh lebih baik lagi. Ya, baik. Ini mungkin kita sudah berada di akhir sesi. Ini sangat luar biasa sekali saya mendengarnya. Semoga memang segala aktivitas dan juga tupoksi yang nantinya dijalankan, bahkan ketika ada kejadian, bahkan mungkin untuk kegiatan sehari-harinya memang bisa membantu para pejalan dengan adanya lalu lintas yang berjalan dengan baik, Pak Zulea dan teman-teman dan tim yang lain para Polrestabes, khususnya di Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Baik, Pak, yang terakhir mungkin bagaimana sih harapan Anda dengan kelancaran lalu lintas ke depannya, dan selanjutnya pesan-pesan Anda mungkin kepada teman-teman yang senantiasa menyampaikan aspirasi di jalan. Silakan Pak Zul. Mungkin harapan kita adalah aspirasi dengan demonstrasi adalah seni dalam menyampaikan sebuah pemikiran, menyampaikan sebuah pengajuan, menyampaikan sebuah inspirasi yang ada dalam pikiran daripada adik-adik mahasiswa ini yang mungkin ditujukan kepada mereka sendiri ataupun mewakili daripada masyarakat yang ada. Namun demikian, ketika aspirasi itu diberikan perlindungan dari undang-undang untuk melaksanakan kegiatan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, sebaiknya juga diiringi dengan memberikan hak-hak juga kepada masyarakat pengguna jalan lain sehingga tidak terlalu mengganggu yang mengakibatkan masyarakat pengguna jalan ini merasa dirugikan karena mereka harus tidak bisa melalui rute tertentu karena harus kami alihkan karena ramainya atau tertutupnya arah arus lalin yang dilaluinya nantinya. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Dan yang terakhir, harapan kami apapun itu untuk bangsa Indonesia, untuk negara kita, hadapi dengan kepala dingin, hadapi dengan ketenangan dan keikhlasan hati, karena kerusuhan, kerusakan, anarkisme hanya akan mengantar kepada kehancuran, bukan kepada kebaikan. Dan sebaik-baiknya manusia harus memberikan kebaikan pada manusia yang lain dan tidak memberikan keburukan bagi manusia lainnya. Mungkin itu saja, Mbak, yang saya sampaikan. Semoga baik mahasiswa, pengguna jalan lain, dan kami petugas senantiasa diberi oleh Allah SWT sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan memberikan harapan seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Pak AKBP Zulanda. Kita berikan dulu aplaus yang sangat meriah untuk kita berdua hari ini. Sangat spesial sekali pada hari ini kita sudah mendiskusikan mengenai aspirasi yang terdengar dan lalu lintas yang juga bisa berjalan lancar. Baik, terima kasih Pak AKBP Zulanda selaku Kasat Lantas Polrestabes untuk diskusi kita pada hari ini. Semoga segala aspirasi para mahasiswa bisa tersampaikan, tapi juga lalu lintas di jalan tetap bisa lancar. Begitupun juga ke depannya semoga tugas Bapak beserta teman-teman Kasat Lantas Polrestabes bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin di akhir sesi ini terima kasih Pak Zulanda dan selamat menantikan saat-saat berbuka puasa. Semoga puasa kita dan seluruh Tribuners dapat berjalan lancar dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian ngobrol virtual kita bersama dengan AKBP Zulanda pada sore hari ini. Selamat menantikan saat-saat berbuka puasa. Sekian Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.